Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1405 sampai bab 1408. Mata Cao Xiaofei dipenuhi dengan senyuman menghina. Setelah melihat Li Fugui, dia berkata dengan santai, "Li Fugui, kenapa kamu tidak buang air kecil dan lihat siapa dirimu? Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang menyentuhmu. Itu karena kamu dan Sueki berselingkuh, sebuah hubungan. Tapi jangan lupa, orang-orang yang datang kali ini berasal dari keluarga Cao kita." Li Fugui berkata sambil tersenyum, Oke, jangan marah, di usia yang begitu tua, saya tidak menyangka akan menang. Aku tidak akan meneteskan air mata sampai aku melihat peti mati itu." Masuk bersama beberapa anak buahnya, tak lama kemudian, rombongan sampai di ruang tamu. Baru saja masuk dari rumah, Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan duduk di kursi Grand Master di depan. Lokasi ini, biasanya, posisi eksklusif selalu ditempati oleh Nangong Suo dan Nangong Liang. Sekarang saya melihat Li Fugui duduk di kursi ini. Nangong Suo dan Nangong Liang saling berpandangan, dan sebelum kedua lelaki tua itu dapat berbicara, Cao Xiaofei melompat keluar, menunjuk ke arah Li Fugui dan mengutuk, "Bajingan kecil, bangunlah, aku telah membutakan mata anjingmu, dan kamu bahkan tidak melihat. Bisakah kamu duduk di kursi ini?" Li Fugui memandang ke arah Nangong Suo dan bertanya sambil tersenyum, "Orang tua, menurutmu apakah aku bisa duduk di kursi ini?" Hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, "Duduk, katanya. Nangong Suo berkata kepada Nangong Liang dengan sedikit ketidakberdayaan, "Kakak kedua, aku telah berbuat salah padamu hari ini." Nangong Liang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Saudaraku, sama-sama." Sebelum masalah ini dijelaskan dengan jelas hari ini, dia harus duduk di sini. "Iya, tapi nanti, selama terbukti bahwa masalah ini hanya kebohongan anakmu, haha, aku khawatir kamu tidak akan duduk di sini lagi. Keluarga Nangong dan keluarga Cao kami akan membiarkanmu berbaring di sini." Li Fugui tidak mengangkat Nangong. Kalau terang pasti terang. Sebaliknya, dia mengaktifkan mode menguap lagi. Di depan semua orang, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Keluarga Nangong Anda pandai dalam segala hal, tetapi Anda tidak pandai dalam keramah tamahan dan tidak memahami aturan sama sekali. Mari kita bicara tentang kemarin. Saya juga seorang tamu keluargamu, tapi pada akhirnya, dan kamu mengusirku dari pintu. Aku di sini hari ini, jadi bisa kubilang aku datang ke rumahmu untuk menghukummu kan? Kamu mengundangku ke rumah sekarang, tapi saya di sini, dan sekarang saya sedang duduk, mengatakan bahwa saya sedang minum teh. Di mana tehnya? Apakah menurut Anda saya harus membawa teh sendiri ketika saya datang ke rumah Anda?" Suetu terlalu malas untuk mengomentari masalah ini. Dia hanya menarik kursi dan duduk di satu sisi. Luo Wei terus menyentuh bagian belakang kepalanya. Dia merasa semakin asing dengan Li Fugui. Adapun Xiao Chan, saya bahkan merasa paman saya sedikit gugup, melihat pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Saya tidak tahu bagaimana mempersiapkannya dengan cepat, tapi saya masih punya pikiran untuk berdebat di sini. Bukankah ini terlalu sibuk? Tepat saat Xiao Chan sedang bingung, Li Fugui benar-benar menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Chan, jangan kaget. Mereka tidak akan membuatkan teh untuk kita, jadi kita bisa melakukannya sendiri. Seperti kata pepatah, jika kamu melakukannya sendiri, kamu akan mendapat cukup makanan dan pakaian. Pergilah, aku melihat sepertinya ada satu set teh di sebelahnya. Kamu bawakan, aku akan minum teh dulu." Qi Kuai Kuo Xiao Chan membeku di atas titik. Dia memandang Li Fugui dengan ekspresi ngeri. Tepat saat Xiao Chan dalam keadaan linglung, Nangong Tang berdiri. Dahinya ditutupi garis-garis hitam, dan berkata dengan keras, "Kamu ingin minum teh, kan?"
Bolehkah aku membuatkan teh untukmu sendiri hari ini? Setelah mendengar ini, Li Fugui segera berdiri, melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Nangong Tang dengan senyuman kejam, dan berkata dengan hormat, "Paman, itu salah. Aku baru saja salah. Tidak apa-apa, hehe. Bagaimana aku bisa membiarkannya? Buatkan aku beberapa teh. Anda pasti sudah mendengar tentang hubungan saya dengan Sueki. Mulai sekarang, Anda dapat dianggap sebagai penatua saya." Nangong Tang hampir muntah darah, mendorong Li Fugui menjauh. Dia meludah ke tanah dan mengutuk dengan keras, "Li Fugui, bisakah kamu memamerkan wajahmu? Orang tua macam apa kamu? Sueki kami buta. Aku jatuh cinta padamu, bajingan kecil, dan sekarang kamu telah menyebabkan masalah seperti itu di keluarga kami, dan kamu masih bisa menjilat wajahmu dan mengucapkan kata-kata ini kepadaku, aku. Aku, kata Nangong Tang sambil langsung mengangkat tangannya, dan memanfaatkan situasi tersebut untuk memukul Li Fugui di wajah. Tidak ingin melakukan ini sekarang, Li Fugui tiba-tiba menghilangkan senyuman di wajahnya. Tangan digantung, berdiri dengan penuh hormat di depan Nangong Tang. Dia membungkuk sedikit dan menyerahkan wajahnya ke Nangong Tang. "Paman, tolong pukul aku. Aku mungkin sedikit ceroboh dengan apa yang terjadi hari ini. Jangan khawatir, kamu bisa memukulku. Jika kamu memukul aku tidak akan melawan, dan aku tidak akan mengatakan apapun yang salah tentangmu. Tetapi setelah kamu memukulku, bahkan jika kamu mengakui hubunganku dengan Sueki, aku bisa memanggilmu ayah mertua." Suetu tidak tahan lagi. "Bangun." Dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Li Fugui, "Kapten, bolehkah saya keluar dan menunggumu di luar?" Li Fugui tiba-tiba berbalik dan dengan marah berteriak, "Duduklah di tempatmu." Dengan suara keras, balok atap tampak sedikit bergetar akibat gempa. Tubuh Suetu bergetar dan dia segera duduk di kursi. Nangong Tang, yang mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, hendak menamparnya. Tetapi ketika dia mendengar teguran marah Li Fugui, kakinya tiba-tiba menjadi lemah dan dia hampir terjatuh ke tanah. Tubuhnya mundur 2 langkah, dan ketika dia hendak jatuh ke tanah, Li Fugui melangkah maju, dengan cepat menopang Nangong Tang, dan bertanya dengan prihatin, "Paman, kamu baik-baik saja?" "Suaraku agak keras, kan? Bukankah aku membuatmu takut?" Xiao Chan menggigit bibir merahnya dengan gigi perak. "Selain memarahi para hooligan dan tidak tahu malu, sepertinya saya tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan Li Fugui." Li Fugui tersenyum cerah, setelah melirik Xiao Chan. Dia berkata kepada Xiao Chan, "Xiao Chan, ada apa denganmu? Bukankah aku baru saja memintamu membuat teh? Kenapa kamu masih berdiri di sana dengan bodoh?" Nangong Suo menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata kepada Hujun, "Ajun, bangun dan buatkan teh." Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui berbalik lagi dan melihat ke arah Nangong Suo. "Orang tua, kamu. Lupakan saja, aku tidak akan minum teh lagi, kan? Kamu juga tahu hubunganku dengan Sueki? Sekarang biarkan orang tua Sueki membuatkan teh untukku. Bagaimana saya mampu membelinya?" Faktanya, Nangong Liang dan Nangong Suo cukup bahagia sekarang. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Li Fugui. Semua orang tahu bahwa semakin banyak masalah yang dibuat Li Fugui sekarang, semakin sulit untuk turun dari panggung ketika keluarga Cao datang. Jadi, mereka tidak marah atas tindakan Li Fugui yang tidak masuk akal. Malah mereka merasa bahwa anak ini hanyalah anak kecil. Meski statusnya sudah luar biasa, namun sifatnya tidak berubah. Cao Xiaofei mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak menyangka segalanya akan berkembang ke arah ini. Saya pikir Luo Wei telah lama membunuh Li Fugui tadi malam. Namun kini, kemunculan Li Fugui benar-benar mengganggu rencananya. Tapi untungnya, dia telah merencanakan konspirasinya di keluarga Nangong selama lebih dari 10 tahun. Sekarang bahkan jika Li Fugui dapat mengungkap konspirasi tersebut,
selama keluarga Cao menunggu seseorang datang nanti, dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Aku akan membuat teh, memikirkan hal ini. Cao Xiaofei berinisiatif untuk berdiri. Baru kemudian senyuman puas muncul di wajah Li Fugui, dan dia berkata sambil tersenyum, "Benar, Bibi, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya, hehe." Cao Xiaofei mencibir dan berkata, "Jangan cemas padaku baik, ucapkan terima kasih, haha, aku khawatir secangkir tehku ini akan menjadi cangkir teh terakhir yang kamu minum saat kamu masih hidup." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Tidak masalah. Apakah itu adalah cangkir pertama atau cangkir terakhir? Saya di sini terutama untuk menghilangkan dahaga. Saya hanya berkata terlalu banyak. Tidakkah Anda melihat bibir saya sedikit kering?" Sangat cepat, Cao Xiaofei meletakkan secangkir teh di depan Li Fugui. Li Fugui tidak sopan. Dia mengambil cangkir teh, meniupnya dengan lembut, menyesap tehnya, lalu berkata kepada Cao Xiaofei sambil tersenyum, "Katakan padaku, ada apa denganmu? Jika kamu harus melakukan hal seperti ini ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melakukannya terlebih dahulu? Izinkan saya bertanya, berapa banyak orang di web gelap yang bisa menjadi saingan saya sekarang?" Cao Xiaofei menatap Li Fugui dengan dingin, dan berkata dengan senyum menghina, "Haha, izinkan saya mengatakannya lagi, masalah ini sama sekali tidak saya lakukan. Juga, saya harap Anda masih meminum teh Anda dengan jujur sekarang. Ketika kakak laki-laki saya datang, jika terjadi sesuatu, kita akan mengobrol baik-baik, Li." Fugui mengangguk dengan berat dan berkata, "Oke, sayang. Kalau begitu, maka aku akan mendengarkanmu." Setelah mengatakan itu, Li Fugui mengganti topik pembicaraan, memandang ke arah Nangong Suo, dan bertanya dengan serius, "Orang tua, apakah pemilihan pelatih kepala keluarga Anda sudah selesai kemarin? Bolehkah Anda mengizinkan saya melihat pilihan terbaru Anda? Siapa pelatih kepala yang keluar?" Nangong Suo melambaikan tangannya dan berkata, "Itu belum dipilih." Li Fugui berkata dengan rasa kasihan, "Hei, kupikir sudah dipilih. Tapi sayang sekali, karena belum dipilih, kalian kapan kamu akan memilih? Kalau tidak, menurutmu ini akan berhasil? Bukankah aku baru saja merekrut saudara laki-laki di sini dan membiarkannya menjadi pelatih umum keluargamu? Luo Wei, kemarilah dulu dan beritahu mereka apa kekuatanmu saat ini." Luo Wei melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Sepertinya malu, Tuan Li, apakah saya khawatir saya tidak bisa menjadi pelatih umum?" Li Fugui memarahi dengan marah, "Lihat dirimu. Kamu benar-benar pecundang. Lihat, mengapa kamu tidak bisa menjadi ketua pelatih? Coba saya lihat. Anda pasti bisa menjadi pelatih kepala. Bukankah kamu hanya tidak cukup kuat saat ini? Jangan khawatir. Ada seseorang yang akan bersamaku selama 10 hari 8 hari. Pastikan levelmu setidaknya mencapai level bawaan. Jika kamu bisa tinggal bersamaku selama setengah tahun, aku mungkin bisa melatihmu menjadi master bawaan tingkat menengah, dan tidak akan ada masalah." Setelah itu Li Fugui selesai berbicara. Wajah Luo Wei segera menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera bertanya kepada Li Fugui, "Apakah itu benar-benar mungkin?" Li Fugui tersenyum percaya diri, "Kalian, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda di depan begitu banyak orang?" Semua orang yang hadir mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Mereka semua bingung tentang topik yang tidak relevan, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Sedikit yang saya tahu, inilah yang diinginkan Li Fugui. Dia tidak hanya ingin Nangong Suo dan yang lainnya mengetahui apa yang dia pikirkan. Terlebih lagi, Cao Xiaofei, Nangong Tang dan lainnya tidak dapat melihat apa yang dia pikirkan. Hanya dengan cara ini, hanya dengan begitu dia bisa yakin akan kemenangan dan membiarkan segala sesuatunya berkembang sesuai keinginannya sendiri. Tidak butuh waktu lama, tawa hangat terdengar dari halaman. Diiringi semburan suara langkah kaki yang semakin dekat.
Cao Xiaozeng membawa total 3 budak dari keluarganya ke tempat kejadian. Salah satu dari 3 budak ini adalah master di tahap awal Xiantian, dan 2 lainnya adalah master di tahap akhir Mingjin. Daya juang seperti itu cukup kuat di kalangan keluarga. Tapi di depan Li Fugui, kekuatan semacam ini hanyalah karami kecil. Tapi di mata Cao Xiaozeng, 3 orang yang dibawanya hari ini pasti cukup memukau seluruh penonton. Jadi setelah memasuki pintu, Cao Xiaozeng terlihat sombong, tapi dengan tangan di saku, dia datang ke Nangong Suo terlebih dahulu. Setelah membungkuk sedikit, dia tersenyum dan bertanya pada Nangong Suo, "Orang tua, apa kabarmu akhir-akhir ini? Seharusnya aku mengambil waktu untuk datang dan menemuimu. Terserah kamu. Tapi kamu juga tahu bahwa keluargaku terlalu sibuk dengan urusan saat ini dan aku belum punya waktu untuk datang. Jika kakakku tidak menelepon hari ini dan mengatakan sesuatu terjadi pada keluarga kami, saya harus menunggu setengah bulan sebelum saya punya waktu untuk datang." Nangong Suo memaksakan senyum tipis dari sudut mulutnya, dan berkata dengan santai kepada Cao Xiaozeng, "Saya baik-baik saja. Dan saya minta maaf merepotkan Anda tentang masalah hari ini." Cao Xiaozeng berkata dengan cepat, "Paman, lihat apa yang Anda katakan, kedua keluarga kami. Kami sedekat keluarga, bagaimana kami masih bisa mengatakan hal seperti itu kepada orang luar sekarang?" Ketika Cao Xiaozeng mengucapkan kata-kata ini, tangan kirinya selalu berada di saku celananya dan tidak pernah dikeluarkan. Pasti tidak puas dengan hal ini. Tapi sekarang, ini bukan waktunya untuk marah. "Haha, oke. Karena kamu di sini, kamu dapat membantu menangani masalah ini." Cao Xiaozeng mengangguk dengan cepat, berbalik dan datang ke Nangong Zicheng. Senyum di wajahnya sedikit menghilang, dan dia tampak sedikit tidak puas. Tanya Nangong Zicheng, "Kakak ipar, katakan padaku, apa yang terjadi? Seseorang datang ke rumah kami untuk membuat masalah. Kamu adalah separuh kepala keluarga. Apa, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah ini, menyelesaikannya?" Menghadapi pertanyaan itu, Nangong Zicheng menghela nafas sedikit. Kenapa dia tidak mau menyelesaikan masalah ini? Namun kuncinya adalah di satu sisi kemampuannya terbatas, dan kekuatan yang ada juga terbatas. Sesuai dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Fugui. Sekarang jika Anda ingin membunuh anak ini, Anda harus mengumpulkan semua budak dari keluarga Nangong mereka. Begitu banyak orang, tanpa perintah orang tua itu, dia, seorang junior, tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini. Melihat Nangong Zicheng diam, Cao Xiaozeng berkata dengan sinis, "Kakak ipar, aku tidak sedang membicarakanmu. Kakakku telah bersamamu sepanjang hidupnya. Seberapa besar dia mengkhawatirkan keluargamu di Nangong? Lihat, berapa umurnya sekarang. Dibandingkan dengan teman-temannya, wajahnya sangat cerah. Saya tidak tahu berapa banyak lagi kerutan yang saya miliki. Oh, lihat adikku Hu Jun, usianya tidak jauh berbeda dengan Xiao Fei. Seberapa muda penampilan Xiao Jun." Kata-kata ini semua tentang Nangong Si, tidak ada masa depan. Nangong Zicheng merasa marah, tapi di hadapan orang tuanya, dia hanya bisa menahan semua amarahnya untuk saat ini. Satu sisi, Cao Xiaofei merasa sedikit tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan Cao Xiaozeng. Nangong Si Chengdu dianggap pecundang. Lagi pula, dia sudah berpasangan dengannya selama lebih dari 10 tahun. Seperti kata pepatah, kebaikan pasangan bertahan selama 100 hari. Tidak peduli apa yang Anda katakan tentang Nangong Si Chengdu, tapi jika kakak laki-lakimu mengatakan bahwa Nangong Si Chengdu salah, Cao Xiaofei akan merasa sedikit khawatir. Pikirkan ini, Cao Xiaofei berkata kepada Cao Xiaozeng dengan marah, "Saudaraku, tolong berhenti bicara. Aku datang kepadamu hari ini karena aku ingin kamu menegakkan keadilan, bukan untuk mengatakan siapa yang salah." Cao Xiaozeng tersenyum dan kemudian melihat ke arah Li Fugui. Setelah melihat Li Fugui,
Cao Xiaozeng melihat ke arah Nangong Zicheng dan berkata, "Kakak ipar, haruskah kamu mencarikan tempat untukku dulu?" Nangong Zicheng berdiri setelah mendengar ini. Pemandangan ini, Nangong Liang patah hati. Nangong Zicheng adalah putra kandungnya. Saat ini, cukup dipimpin oleh menantu perempuan, tetapi dia sebenarnya sangat dipermalukan oleh pamannya. Pikirkan ini, Nangong Liang hanya berdiri dan berkata kepada Nangong Zicheng, "Zicheng, datang dan duduk di sini." Nangong Zicheng tertegun dan tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Paman, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat duduk. Ini sudah larut. Mari kita jelaskan masalah ini secepat mungkin. Saya juga berencana mencari nafkah di rumah Anda, baru saja tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara." Cao Xiaofei menunjuk ke arah Li Fugui dan mengutuk, "Bajingan kecil, bukan giliranmu untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang urusan keluarga kita." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Oke, bukan giliranku untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, jadi aku tidak akan melakukannya. Aku sudah mengatakannya. Kamu mengatakannya, aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Tapi kamu juga mengingatnya, jika kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah nanti. Haha, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan kalau begitu." Cao Xiaozeng pada saat ini, dia tiba-tiba memelototi Li Fugui. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya, dia memasukkan satu tangan ke dalam saku celananya, dan berkata dengan penuh arti, "Bajingan kecil, tidak ada tuan di keluarga Nangong. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi ketika aku datang hari ini, kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku membawa beberapa prajurit kuno yang cukup baik bersamaku." Ketika berbicara tentang 3 kata prajurit kuno, Cao Xiaozeng secara khusus menekankan nada kata-katanya. Seolah-olah Li Fugui tidak tahu apa yang dilakukan prajurit kuno itu. Lihat orang lain mengatakan ini, Li Fugui hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Itu tergantung pada apa yang kamu maksud. Apakah kamu masih akan mencoba menggunakan kekerasan untuk membuatku menyerah?" Cao Xiaozeng mendengus dingin dan berkata dengan keras, "Nak, sesuai dengan apa yang kamu lakukan hari ini, setidaknya aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepada semua orang di keluarga Nangong. Setelah kamu selesai meminta maaf, aku dapat memberitahumu tentang kamu yang menghasut hubungan antara saudara perempuanku dan suaminya." Li Fugui mengikuti Cao Xiaozeng dan membawanya ketiga orang itu saling melirik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu akan membiarkan mereka bertiga membuatku menyerah? Paman, tolong berhenti membuat masalah. Apakah mereka masih membutuhkan aku untuk melakukan sesuatu?" Setelah mengatakan itu, Li Fugui memandang Chang Sun Feng lagi. Chang Sun Feng sangat gembira. Dia melompat keluar dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda ingin saya datang lagi? Hehe, oke. Hari ini saya bisa mencobanya dan melihat betapa bagusnya saya." Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Cucuku yang baik, melihat Anda begitu patuh akhir-akhir ini, saya akan memberi Anda kesempatan ini hari ini. Manfaatkan itu sebaik-baiknya dan jangan mengecewakan saya, Anda tahu." Chang Sun Fengxin berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Guru. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Kamu kecewa. Tetapi ada satu hal, bolehkah saya meminta persetujuan Guru?" Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Katakan padaku." Chang Sun Feng dengan ragu-ragu berkata, "Kamar di ruangan ini agak terlalu kecil. Jika aku melawan mereka bertiga, jika kita memulai perkelahian, aku khawatir botol dan kaleng di rumah ini akan hancur." Setelah putra sulung Cao Xiaozeng, Sun Feng, baru saja selesai berbicara, dia benar-benar tersenyum dengan jijik dan berkata, "Haha, nak, kamu dan 3 orang yang kubawa bersamaku akan bertarung. Apakah kamu khawatir akan menghancurkan botol dan kaleng di rumah ini?"
Tahukah kamu level master apa yang dimiliki ketiga budakku ini, sekarang? Mereka bertiga menyerang bersama, dan kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan Chang Sun. Feng berkata sambil tersenyum santai, Paman, apakah kamu tidak akan mengatakan hal-hal buruk di depanku? Menurutku furnitur di ruangan ini tidak murah, terutama porselen, kaligrafi, dan lukisan, lebih baik dikatakan lebih sedikit, harganya puluhan ribu yuan. Bukan, jika barang semahal itu dihancurkan, saya tidak mampu membayarnya. Untuk itu, Cao Xiaozeng masih sangat percaya diri dengan 3 tuan yang dibawanya. Menurutnya, anak di depannya hanya tahu cara berbicara. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, anak ini tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Pikirkan ini, Cao Xiaozeng berkata kepada Chang Sun Feng kata demi kata, jangan khawatir, aku akan membayar barang-barang yang kamu hancurkan hari ini. Kali ini, sebelum Chang Sun Feng dapat berbicara, Li Fugui bertanya sambil tersenyum, Paman, ini yang kamu katakan, kamu mengatakannya, jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Cao Xiaozeng berkata dengan tidak sabar, sialan, siapapun yang menyesalinya adalah cucunya, yang diinginkan Li Fugui adalah apa yang dikatakan Cao Xiaozeng. Segera setelah Cao Xiaozeng selesai berbicara, Li Fugui menatap Chang Sun Feng dan berkata sambil tersenyum, cucuku sayang, berhati-hatilah, menabung adalah suatu kebajikan, meskipun seseorang membayarmu, semuanya baik-baik saja, benda hilang jika mereka hancur. Chang Sun Feng mengangguk penuh pengertian dan tersenyum, jangan khawatir, guru, saya pasti akan berhati-hati. Dia berkata, Chang Sun Feng menegakkan postur tubuhnya, melambaikan tangannya kepada 3 orang di depannya dan berkata, berhenti melihat, ayolah. Ketiganya saling memandang, akhirnya, dia melihat ke arah Cao Xiaozeng yang berdiri di sampingnya. Saat Cao Xiaozeng mengangguk, mereka bertiga bergegas menuju Chang Sun Feng bersama-sama. Tepat ketika mereka bertiga hendak tiba di depan Chang Sun Feng, Chang Sun Feng tiba-tiba mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan memulai mode melarikan diri. Lari ini, bisa dibayangkan, botol dan kaleng di dalam ruangan terus berjatuhan ke tanah, dan suara pecah keramik, robeknya kaligrafi dan lukisan, serta pecahnya furnitur kayu mahoni terdengar silih berganti. Wajah Nangong Suo, Nangong Liang dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Hanya 10 detik, porselen biru dan putih favorit Nangong Suo pecah berkeping-keping. Lihat adegan ini, Nangong Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara tut tsk dari dalam. Melihat Chang Sun Feng masih menghindar di dalam kamar, dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, Tuan Li, bisakah kita lebih berhati-hati? Setelah mendengar ini, Li Fugui segera berdiri dan berteriak kepada Chang Sun Feng, kamu bisa tolong pelan-pelan, nak, apakah kamu sedang bertengkar atau menghancurkan rumah? Chang Sun Feng dengan cepat berteriak, Tuan, saya sangat berhati-hati, tetapi Anda tahu, ketiga benda ini semuanya disentuh oleh ketiganya, mereka. Saat dia berbicara, Chang Sun Feng mengambil botol keramik dan melemparkannya ke kepala salah satu pria itu, dan dengan ramah berteriak kepadanya, saudaraku, tangkap. Siapa yang masih memikirkan botol dan toples ini saat ini? Meskipun Zhang Sun Feng mengingatkan dengan keras, pada akhirnya, botol yang terbang itu jatuh langsung ke tanah, pecah dengan sekali klik. Cao Xiaozeng berpikir bahwa 3 orang yang dibawanya sudah cukup untuk menaklukkan Li Fugui. Namun saat Chang Sun Feng mengambil tindakan, Cao Xiaozeng terkejut saat mengetahui bahwa ketiga orang yang dibawanya semuanya memiliki bantal bersulam. Dia menyaksikan ruang tamu besar itu hancur berantakan. Cao Xiaozeng belum merespons tepat waktu. Nan Gongsuo tidak tahan lagi. Bukan karena ia takut semua benda tersebut akan pecah dan menimbulkan kerugian. Kuncinya semua barang antik yang muncul di ruangan ini adalah barang unik di dunia.
Terutama porselen biru dan putih ini, tapi itu semua mengesalkan hewan peliharaannya. Bahkan jika itu dilakukan pada hari kerja, dia akan melakukannya sendiri dan tidak ada pelayan di rumah yang boleh menyentuhnya. Tapi sekarang, menyaksikan tanpa daya dihancurkan oleh 3 pria sembrono yang dibawa oleh Chang Sun Feng dan Cao Xiaozeng, hatinya mulai berdarah. Berhenti, hentikan semuanya, porselen biru dan putih dinasti Yuan saya. Ini adalah kaligrafi dan lukisan Tang Boho. Tuan Li, apa yang kamu lakukan? Nangong Suo tidak tahan lagi dan bergegas ke depan, langsung memblokir Chang Sun Feng He, di antara 3 budak keluarga Cao Xiaozeng. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui berdiri dengan cepat, merentangkan tangannya, dan berkata tanpa daya, "Orang tua, kamu tidak bisa menyalahkan cucuku. Dia tidak pernah menghancurkan harta apapun dari awal sampai akhir. Lagi pula, itu hanya botol dan kaleng. Kalau pecah, paman ini akan membayar kompensasi." Setelah mengatakan itu, Li Fugui bertanya lagi pada Cao Xiaozeng, "Paman, kamu akan membayar kompensasi, kan?" Gigi Cao Xiaozeng gatal karena kebencian, meski Chang Sun Feng tidak melawan ketiga budak rumah tangga keluarganya. Tapi Cao Xiaozeng dapat melihat bahwa ketiga bantal bersulam ini bukanlah tandingan anak laki-laki di depannya. Setelah bertarung sekian lama, mereka bertiga bahkan belum menyentuh rambut satu sama lain, dan ini masih berupa palu. Pikiranku berputar, Cao Xiaozeng berkata dengan sengit, "Li Fugui, nak, berhentilah bermain-main di sini. Jika kamu mampu, silakan saja dan biarkan seorang pemuda yang menyalahkanmu. Keterampilan macam apa itu, Cao?" Xiaozeng melakukan ini, meskipun dia menegaskan bahwa dia ingin ketiga budak rumahnya mati. Tapi dia mengerti, karena ini telah terjadi hari ini. Kemudian di masa depan pasti akan terjadi pertarungan sengit antara keluarga Cao dan Li Fugui. Dalam situasi ini, hari ini dia dapat mengetahui secara menyeluruh detail Li Fugui. Senang rasanya mengetahui betapa kuatnya anak ini sekarang. Sampai lain waktu, ia mampu menemukan lawan yang cukup kuat untuk bersaing dengan Li Fugui dan membunuhnya secara langsung. Jangan temukan 3 jajanan tidak berguna seperti kali ini dan mempermalukannya di depan umum. Li Fugui dapat memahami pikiran Cao Xiaozeng tanpa mengaktifkan keterampilan merapalnya. Jika Anda ingin melihat dengan jelas kekuatannya saat ini hanyalah omong kosong. Selama dia tidak menunjukkannya, kecuali dia adalah seorang master seperti Yu Zhen dan ayahnya yang dapat mengetahui kekuatan bertarungnya. Anak-anak biasa dari keluarga bangsawan tidak dapat mengetahui kekuatan bertarungnya yang sebenarnya bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Memikirkan hal ini, Li Fugui melambaikan tangannya kepada Chang Sun Feng dan berkata sambil tersenyum, "Cucu yang baik, mohon minggir dulu." Setelah mendengar ini, Chang Sun Feng berkata tanpa daya, "Tuan, saya belum bertarung secara resmi dengan mereka. Anda bagaimana bisa kamu memintaku untuk mundur?" Li Fugui tampak sedikit marah dan mengeluh. "Kalian, aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati. Lihat itu, sekarang ruang tamu telah dihancurkan. Aku merasa sedikit malu." "Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu diminta mundur, lakukanlah. Karena paman ini ingin aku mencobanya dengan ketiga budaknya, maka aku akan mencobanya. Kebetulan aku belum aktif selama sudah lama, sudah pada titik ini." Li Fugui mengganti topik pembicaraan. Dia tiba-tiba berkata terus terang kepada Cao Xiaozeng di depannya, "Paman, sebelum kamu ingin aku bertarung dengan ketiga budakmu, kita harus memenuhi perjanjian kita dan memberikan kompensasi kepada mereka atas botol dan toples yang pecah di rumah mereka." Li Fugui baru saja selesai berbicara. Cao Xiaozeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, "Bajingan kecil, apakah kamu orang yang banyak bicara? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong di usia yang begitu muda? Hal-hal, ketika saatnya tiba, saya akan 100% memberi Anda uang." HMPH,
Untuk 3 melon dan 2 kurma, bagaimana saya masih bisa menolak hutang saya? Li Fugui terkekeh dan berkata, dikatakan begitu. Setelah itu Anda memberikan kompensasi kepada saya bisa merasa lebih nyaman. Nangong Suo dan Nangong Liang sama-sama tidak bisa berkata-kata. Awalnya, mereka mengira setelah Cao Xiaozeng muncul, Li Fugui akan segera menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Tapi sekarang, mereka juga tidak tahu jenis obat apa yang dibeli anak ini di labu tersebut. Untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin, Nangong Suo melihat kekacauan di depannya dan berkata dengan sedih, lupakan saja, tidak perlu membayar kompensasi. Keluarga Nangong kami mampu membuang barang-barang ini. Bisakah kami menyelesaikan masalah ini dengan cepat? Jangan khawatir. Bisakah kamu membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini? Setelah Nangong Suo selesai berbicara, tapi Li Fugui berkata dengan serius, orang tua, saya selalu memperhatikan aturan saat melakukan sesuatu. Karena aturan sudah ditetapkan sebelumnya, kita harus bertindak sesuai aturan. Jika dia tidak memberikan kompensasi sekarang, jika masalah ini terjadi benar-benar mengetahuinya nanti, apa yang harus dia lakukan jika dia, seperti Cao Xiaofei, menolak mengakui kesalahannya? Faktanya, inilah yang dilakukan Li Fugui. Itu tidak lebih dari mendorong saudara laki-laki dan perempuan keluarga Cao ke puncak kemarahan mereka selangkah demi selangkah. Satu orang, hanya ketika Anda sangat marah, keputusan yang Anda ambil seringkali menjadi sangat salah. Namun jika suasana hati Anda sedang tenang, tidak mudah baginya untuk memanfaatkan manusia ini. Sungguh, Cao Xiaozeng hampir kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia melihat sekeliling tanah, lalu dia berkata kepada Nangong Suo, Paman, beritahu saya nomornya. Nangong Suo menjilat bibirnya yang kering, menghela nafas pelan. Sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui tiba-tiba berkata kepada Cao Xiaozeng, apakah kamu mendengar itu? 200 juta, ya, harganya adil dan masuk akal. Kamu bisa memberikan uang kepada orang tua itu. Cao Xiaozeng tidak bisa. Mau tak mau aku berseru, sejak kapan kamu bilang 200 juta? Li Fugui berkata sambil tersenyum, lihat, kamu tidak mengakuinya, kan? Cao Xiaofei tidak mengakuinya, dan kamu tidak mengakuinya sekarang. Itu tidak jujur. Keluarga Cao tidak jujur, Cao. Xiaozeng terus mengeluarkan suara mencicit dari mulutnya. Dia menunjuk ke arah Li Fugui dan mengutuk dengan keras. Kamu bajingan kecil, aku akan memotongmu hari ini, ayo. Li Fugui melompat ke pintu dengan sedikit lompatan. Begitu dia mendapatkan kembali pijakannya, dia buru-buru berteriak, kamu boleh bertarung. Tetapi kamu harus membayar uangnya terlebih dahulu. Kamu adalah seorang pria terhormat jika kamu menepati janjimu. Dan kamu adalah penjahat jika kamu tidak menepati janjimu. Apakah keluarga Cao ingin menjadi penjahat? Wajah Cao Xiaozeng memerah karena menahan diri. Pembuluh darah di keningnya menonjol. Matanya seperti menyemburkan api, bersambung.